Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Intan dan Alba bersama saya, Zandi Tiara Dewi dengan NIM 22 320 329 dari Prodi Psikologi dan rekan saya. Faza Utamima Solihah dengan NIM 22 320 336 dari Prodi Psikologi. Ya, jadi sebelumnya gimana nih kabar kamu Faza selama ini? Akhir-akhir ini kamu sibuk ngapain? Bukannya minggu-minggu ini juga kan berdekatan sama UAS juga kan? Ya sih, aku lagi sibuk. Ini juga sih persiapan buat UAS. Terus ya salah satunya ini lagi nugas ulil. Kamu Nah, jadi apa? kamu sibuk apa? Kalau aku sibuknya akhir-akhir ini kayak kuliah biasa aja sih sama kan ini minggu-minggu UAS jadi belajar terus ke kampus untuk UAS terus balik terus nyiapin tugas-tugas yang harus dikumpulin gitu aja sih. Kebetulan juga yang mau kita bahas kali ini kan untuk memenuhi tugas UAS kita kan. Hmm. Ya, Kita mau bahas apa nih kali ini? berkaitan dengan tema pembahasan tugas UAS ulil albab ini, kali ini tentang isu yang ada di peradaban Islam saat ini. Nah, di podcast kita yang pertama ini kan, ini pertama ya, kayak kira-kira Nah, persoalan menarik apa nih yang berkaitan dengan tema peradaban tadi menurut kamu? kalau menurut aku tuh banyak ya sebenarnya yang menarik. Cuman ada satu yang menurut aku emang perlu banget untuk dibahas. Jadi itu tuh tentang modernisasi dan globalisasi yang ada di Indonesia gitu. Kalau menurut aku itu penting sih untuk kita bahas kali ini. Hmm. Ya sih, itu menurut aku juga itu ide yang bagus karena apalagi kita juga tahu kalau sekarang kan semua serba canggih dan mudah gitu kan. Dimana menurut aku kemudian dan kecanggihan itu juga salah satu keuntungan dari globalisasi sih. Jadi kayaknya tema kali ini bakal menarik dan Pas banget gak sih kayaknya? ya kayak bakal insightful sih menurut Iya, aku. benar. Benar. Karena kan kan kamu tadi bilang semuanya itu udah serba canggih, serba mudah gitu kan. Ya tentunya itu tuh banyak keuntungan, banyak dampak positif yang dibawa oleh globalisasi itu kan. Tapi meskipun bawa dampak positif, dia juga tentunya bawa dampak negatif karena kan semuanya kan bisa dilakukan secara online kan. Misalnya kayak belanja, itu kita bisa lakuin dengan cara belanja di marketplace, terus kita pesan makanan, terus kita ngelakuin apa-apa tuh pokoknya serba online gitu. Kita tinggal pencet doang, terus kita bayar, habis itu tinggal nunggu barangnya sampai. Tapi kalau kita kayak selalu apa sih namanya ngandalin teknologi yang kayak gitu, itu bisa membawa dampak kayak kecanduan gadget nggak sih? Karena kan semuanya online. Jadi kita kan pasti akan ngadepin HP kan, ngadepin gadget. Jadi kita bisa candu gitu kan ya. Iya, aku juga setuju sih karena menurut aku juga selain kecanduan gadget, dampak buruknya juga masih banyak sih. Kayak misal kita nih bisa terisolasi dari dunia luar. Bahkan misal nih di dalam rumah aja, anggotanya mungkin ada loh yang jarang ngobrol gitu kan. Dan itu juga salah satunya mungkin bisa karena pada sibuk sama HP-nya masing-masing gitu. Dan Benar-benar. dari main gawe yang berlebih juga kita bisa mungkin jadi jarang gerak gitu. Tahu sendiri kalau misal kita udah pegang HP nih, bisa tuh tahan rebahan seharian golar-goler kayak Pak gitu ya. ya sambil scroll TikTok gitu kan. Terus juga apalagi kayak yang kamu bilang tadi kayak kita
kalau mau belanja bisa di online gitu kan. Kayak misal kita lagi butuh beli barang tuh di Shopee. Tuh nyari barangnya banyak sih yang bagus. Cuma kita kayak masih selalu cari buat dibandingin ke harga di toko lain yang lebih murah dan lebih bagus gitu. Jadi bisa seharian tuh isinya cuma bolak-balik ngehapus atau nambahin keranjang di Shopee tadi tuh. Padahal kan sebenarnya kita waktunya bisa dialihin buat banyak zikir gitu kan biar Nah, ngapus benar-benar. keranjang kita yang isinya dosa itu yang Ya, satu. besar biar untuk pahala ya. Nah, kita kan dari tadi bahas tentang modernisasi, globalisasi, kita bahas tentang belanja-belanja online, cekot-cekot, segala macam. Nah, tapi kita belum bahas nih tentang pengertian dari modernisasi sama globalisasi ini. Kalau menurut kamu sendiri, kamu tahu nggak sih arti dari modernisasi sama globalisasi itu apa? Terus dampak-dampaknya tuh ada nggak untuk peradaban Islam yang sekarang ini? Dari pandangan aku sih ya kalau Ya. modernisasi itu suatu hal yang wajar ya dan lumrah gitu karena itu juga sebagai bentuk keberlanjutan dan konsekuensi logis dari perjalanan periode dalam sejarah menurut aku. Dan itu nggak bisa dihindarkan sih dari tuntutan zaman. Memang Kayak perkembangan gitu ya. ya berkembang gitu karena dan proses modernisasi itu juga identik sama yang namanya globalisasi gitu kan karena udah modern dan jadi mengglobal gitu karena orang juga pengen maju gitu kan dimana globalisasi ini juga implikasinya tuh ke perubahan tatanan sosial dan intelektual gitu karena di dalamnya itu ada proses impor budaya dari luar negeri ke dalam masyarakat tertentu gitu dan menurut aku sih dari dua proses tersebut kayak ada kemajuan dari segi ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi gitu. Dimana dengan semua kemajuan yang bisa dibilang itu kayak ada lompatan yang spektakuler gitu lah ya karena dibanding dari zaman batu dulu gitu. Yang dimana kalau kita dulu komunikasi tuh ada yang pakai daun, ada yang pakai batu, Benar-benar. asap dan lain-lain gitu. Dan kayak sekarang kita udah kayak kamu bahas tadi kita tinggal tekan tombol, bahkan kita udah bisa komunikasi tatap muka dengan orang yang jauh, misalnya orang yang beda negara gitu. Dan kalau buat dampak bagi peradaban Islam tuh pasti ada lah ya kayak tahu sendiri sekarang udah ada sekarang kita bisa kayak dengar murotal bacaan Quran dari Syekh Sudes gitu via YouTube atau dari Instagram tanpa harus ke Mekah langsung gitu kan juga ada macam Gitu ya. kayak aplikasi Muslim Pro yang mungkin bisa mungkin perempuan yang haid yang punya keyakinan bahwa kalau lagi haid itu nggak boleh nyentuh Quran Ya, gitu kan dan Al-Quran. dia lagi pengen baca-baca terjemahannya bisa tuh manfaatin ini aplikasi Muslim Pro tadi juga. Selain itu ada juga fitur yang buat ngingetin azan gitu. Misal kita lagi di luar negeri, nah kita nggak tahu tuh ini udah masuk waktu sholat atau belum. Kayak misal lagi di Eropa gitu kan. Itu juga kita bisa kok nyesuaiin waktu setempat terus kemudian kita buat pengingat azan waktu waktu itu waktu di wilayah terdekat gitu. Dan itu yang aku sebutin tadi kan dampak baik. Kalau dampak buruk tuh ada juga lah ya pasti. Dan menurut aku tuh dengan adanya modernisasi dan globalisasi, jadi ada transfer budaya gitu. Dan biasanya itu juga berupa nilai-nilai dan budaya dari Barat yang itu cenderung bertentangan sama ajaran-ajaran Islam lah. Kayak contohnya aja
ini ya munculnya paham sekularisme gitu yang berusaha misahin nilai-nilai agama dan negara. Padahal tujuan Islam itu kan untuk menyuruh manusia ke jalan Tuhan gitu. Sebaliknya kalau sekularisme itu kayak malah berusaha menjauhkan manusia dari jalan Tuhan. Jadi ya paham sekularisme itu jelas sangat bertentangan Bertentangan gitu ya. ya dengan akidah dan nilai-nilai ajaran Islam. Karena kan Islam ini ya kayak benar-benar menekankan pada aspek keimanan khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan manusia yang hidup di dalam sekularisme itu biasanya menjalani hidupnya cuma dengan nyesuaiin dengan aturan-aturan sekuler yang ada kayak seperti di dunia politik dan ekonomi dan dia itu berusaha untuk gak melibatkan urusan agama gitu. Terus juga menurut aku sih contoh lain dampak buruk globalisasi buat peradaban Islam gitu seperti ini loh kayak budaya budaya Barat yang penggunaan jenis pakaian yang sangat terbuka gitu. Iya. Itu Aurat gitu rahasia ya. umum lah ya, iya betul. Terus juga itu mungkin ada yang mengonsumsi makanan yang gak halal, misalnya makan daging babi atau minum yang beralkohol gitu ke klub gitu atau juga pergaulan berupa seks bebas gitu antara lawan jenis di mana di budaya barat itu dianggap hal yang wajar gitu kan. Padahal kalau dalam Islam itu Dilarang kan. iya hal yang sangat tabu dan dilarang gitu sama sekali nggak diperbolehkan. Terus apa yang lagi marak juga sekarang ini kayak LGBT itu kan ya benar yang kayak sampai demo-demo minta disahkan itu kan meresahkan. Dan contoh lain lah mungkin masih banyak dan gimana kalau misal kita nggak bisa ngefilter diri buat milih mana yang bisa ditiru atau enggak, itu pasti bisa jadi persoalan dan tantangan yang bisa menyebabkan rusaknya tatanan peradaban Islam sekarang sih. Oh, jadi ternyata tuh banyak banget ya dampak-dampak yang dibawa oleh apa sih tadi globalisasi gitu kan sama modernisasi itu. Nah tadi kan kamu di akhir ada bilang kalau hal tersebut tuh jadi persoalan dan tantangan kan. Nah kalau kamu nyebut tentang tantangan berarti harus disertai sama cara-cara yang bisa dilakuin untuk ngatasin hal itu nggak sih? Jadi menurut kamu apa cara yang bisa dilakuin untuk mengatasi dampak-dampak buruk yang dibawa oleh modernisasi dan globalisasi itu? Cara-caranya ini sih bisa dimulai dari diri kita gitu. Dari potensi yang kita punya, misal sebagai mahasiswa dan tentunya sebagai orang Islam lah ya, karena kita sebagai mahasiswa UI ini dengan ilmu yang kita punya, misal dari ilmu psikologi, harus kita harus bisa jadi insan wirausaha yang harus berpikir mendalam gitu, terus juga harus kritis sama perbuatan atau perkataan yang tidak sesuai gitu. Jangan langsung terima juga gitu, karena yang misal yang nggak sesuai dengan nilai-nilai ke-UI-an atau ke-Indonesiaan atau keislaman dan untuk mengatasi sekulerisme yang tadi itu kita harus bisa menghubungkan aturan negara dan agamanya sih. Intinya jangan coba dipisah-pisahkan lah kedua aspek itu karena itu menurut aku satu kesatuan gitu. Sehingga kita dengan nggak memisahkan itu kita jadi nggak ikutan budaya yang nyeleneh itu yang nggak sesuai dengan ajaran Islam tadi. Dan sebagai Muslim, misal kita tahu itu nggak sesuai dengan ajaran Quran hadis, ya jangan diikutin pokoknya terus. Karena kalau
orang udah mengharamkan sesuatu, opini kita tentang sesuatu itu jadi nggak penting karena ya kebenaran Quran itu udah mutlak yang datang dari Allah dan nggak bisa diganggu gugat. Dan sebaiknya juga sebagai seorang muslim yang menyandang gelar mahasiswa kayak kita ini harusnya bisa sih bantu mencegah atau membangkitkan peradaban Islam dari kerusakan akibat budaya-budaya yang nggak sesuai tadi. Kayak salah satunya dengan dakwah gitu. Kalau kita lihat orang lain misalnya terjerumus ke budaya barat yang nggak baik tadi, mungkin nih kita bisa bantu dengan ingetin dengan bahasa yang halus dan sopan gitu. Jadi dia bisa mau menerima masukan atau nasihat dari kita. Dan misal kalau nggak mempan, seenggaknya kita udah berusaha ya, atau bisa juga kita bantu Iya. dengan doa gitu. Semoga Allah bisa lembutin hatinya, terus dia jadi bisa dapat hidayah gitu sih. Oh, gitu. Ternyata banyak banget ya cara-cara yang bisa kita lakuin supaya kita tuh terhindar dari dampak-dampak buruk dari apa sih modernisasi sama globalisasi tadi. Terus kayak ternyata banyak hal juga yang bisa menambah pengetahuan kita seputar modernisasi sama globalisasi yang dimana itu pasti kan kita jadi dapat insight baru kan dari pembahasan topik kali ini, benar nggak sih? Benar. Kak? Kalau kamu setelah bahas ini kayak misal refleksi diri nih ya, kayak Iya, kamu benar. lebih baik terjerumus atau ini udah bisa ngefilter gitu dari budaya yang tadi itu yang masuk. Nah, kalau aku sih jujur ya, tapi jujur masih ada beberapa hal dimana masih malu sama apa sih budaya barat kayak contohnya apa tuh masih sering nonton film-film di barat, film-film dari Korea kayak drakor gitu daripada sama nonton-nonton apa misal kayak cerita nabi kayak itu jarang. Terus dalam apa berpakaian juga meskipun kayak udah menutup aurat tapi belum bisa yang berpakaian kayak gamis pakai warna gitu belum. Oh, kamu gimana Ya kerja? sama, aku juga masih ini sih lebih sering dengerin lagu-lagu barat kayak lihat dengerin Taylor Swift, karaokean, Enggak sih, kayak lu nggak sama-sama daripada ini kayak dengerin murotal merata berpakaian kan? gitu. Ya, Ya aku kayak juga sama itu lebih sering. Jadi ternyata di antara kita berdua juga masih ada beberapa hal yang terpengaruh dari budaya barat itu ya. Nah, kayaknya pembahasan kita tuh udah cukup nggak sih? Karena kita udah tahu pengertian dari modernisasi itu apa. Jadi kita juga udah tahu dampaknya apa, sama cara ngatasinya tuh gimana. Terus kita juga tadi udah ngelakuin kayak sedikit refleksi diri. Ya kan? udah nih. Ya udah kalau gitu. Aku sampai jumpa di podcast berikutnya. Terus kurang lebihnya, kami berdua mohon maaf ya sebesar-besarnya. Terima kasih telah bersedia untuk mendengarkan satu pembahasan kali ini. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bye.